Ciri-ciri wanita suka sama kita diam-diam di sekolah. Dari sekian banyak lokasi di dunia ini, kelas adalah salah satu lokasi yang paling sering jadi penyebab cinlok. Alasan terbesarnya adalah orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang paling sering kita temui. Nyaris setiap hari, bertahun-tahun pula. Sangat wajar kalau dari pertemuan yang sesering itu, muncul benih-benih cinta. Masalahnya, hubungan dengan teman sekelas kadang membingungkan. Beda cerita kalau sejak awal perkenalan memang diniatkan untuk pendekatan. Kita sering dibuat pusing sendiri, dia itu naksir nggak sih? Karena itu, simak dulu 10 tanda teman sekelas naksir kita. Barangkali setelah membaca ini, kamu jadi punya keyakinan lebih. Si dia itu naksir atau nggak sebenarnya? 1. Sering memandangi. Rasa cinta bisa tumbuh di mana saja, termasuk dengan teman sekelas. Cuma karena keadaan yang mengharuskan bertemu nyaris setiap hari sekelas, kadang bikin nyali ciut untuk mendekati. Orang yang naksir teman sekelas pasti tahu risikonya. Kalau seandainya gagal, hari-harinya pasti bakal jadi canggung. Perasaan suka biasanya bermula dari pandangan. Salah satu tanda teman sekelas naksir kita adalah ketika sering memandangi. Di mata dia, orang yang ditaksir itu seperti magnet yang selalu menarik. Bayangkan ada berapa banyak orang di kelas, dan yang sering dipandangi adalah kamu seorang. Meskipun dia nggak bilang apa-apa, pandangan itu bisa dianggap sebagai tanda. 2. Lebih sering mencoba mengobrol dengan kita dibanding dengan orang lain. Mendekati orang yang ditaksir nggak akan cukup dengan cuma memandanginya. Perlu usaha lebih dari itu. Langkah yang paling sering dipilih adalah dengan mengobrol. Mulai dari pelajaran sampai hobi akan dijadikan topik pembicaraan. Kalau cuma begitu, bisa jadi dia cuma ingin ngobrol kan? Nggak, ada bedanya. Untuk meyakinkan apakah teman sekelas naksir atau nggak bisa dilihat dari seberapa sering dia mencoba. Dia mungkin banyak mengobrol dengan teman-teman sekelas yang lain, tapi perhatikan frekuensinya. Siapa yang paling sering diajak ngobrol? Kalau jawabannya adalah kamu, obrolan itu bukan basa-basi lagi tetapi juga proses supaya dia kenal kamu lebih dekat. 3. Mencari cara supaya satu kelompok belajar. Di kelas kita sering dikasih tugas. Bukan cuma tugas individu, ada juga tugas kelompok. Momen itu biasa dimanfaatkan sama orang-orang yang lagi naksir teman sekelasnya. Terutama kalau guru atau dosen membebaskan para murid untuk memilih anggota kelompok sendiri. Orang yang ditaksir pasti jadi target utama, jadi kesempatan sekecil apapun akan dia manfaatkan untuk bisa berdekatan. Selain menciptakan situasi yang lebih dekat, dia juga akan semakin leluasa untuk berkomunikasi bahkan bertemu dengan kamu. Sekelompok belajar dengan orang yang ditaksir bikin dia punya banyak bahan dan alasan untuk mengobrol dan bertemu. 4. Memanfaatkan jam istirahat untuk pendekatan. Sebagai murid di sekolah atau mahasiswa perguruan tinggi, waktu di kelas akan difokuskan untuk belajar. Kalau lagi naksir seseorang, waktu di kelas cuma bisa dia gunakan buat memandangi diam-diam karena nggak memungkinkan juga buat bertindak lebih. Karena itulah, jam istirahat adalah waktu terbaik untuk melancarkan pendekatan. Setelah nggak ada guru atau dosen yang membatasi ruang gerak, di jam istirahat dia punya lebih banyak ruang untuk mendekat dan mengobrol. Coba diingat-ingat, apakah ada teman sekelas yang kalau jam istirahat berusaha mendekati kamu? Bertanya soal tugas atau mungkin dia berusaha mengikuti kegiatanmu, pura-pura ada perlu ke perpustakaan karena kamu mau ke sana? 5. Mengajak makan di kantin. Proses pendekatan biasanya dilakukan secara bertahap. Nggak mungkin dia tiba-tiba datang ke rumah terus bicara sama orang tua. Biasanya intensitasnya bertambah secara perlahan. Mulai dari hanya memandangi, mengajak ngobrol, dan terus bertambah kalau seandainya dia merasa ada sinyal-sinyal positif. Kalau seandainya memandangi dan mengajak ngobrol sudah dilakukan, biasanya dia akan lanjut dengan mengajak makan. Ajakan makan di kantin adalah yang paling sering dilakukan. Dengan makan berdua, bisa jadi caranya untuk memberi tanda kalau dia nggak mau jadi sebatas teman biasa.
6. Teman-temannya menggodamu. Pria atau wanita sama-sama suka bercerita pada teman-temannya. Mulai dari cerita-cerita yang mengundang tawa sampai masalah percintaan. Termasuk kalau lagi naksir sama seseorang, pasti dia pernah bercerita sama teman sekelas yang lain. Lazimnya nggak banyak yang dia beritahu kalau dia lagi naksir, paling cuma teman terdekat seperti teman sebangku. Cerita itu biasanya akan bocor juga pada waktunya. Adanya perasaan lebih sama teman sekelas pasti bikin heboh. Teman-teman yang lain pasti sering menggoda. Coba ingat baik-baik kalau cie-cie waktu kamu lagi ngobrol dengan seseorang di kelas, itu bisa jadi tanda kalau dia naksir kamu. Nggak cuma gosip artis yang bikin heboh, gosip di kelas juga bisa seheboh itu. 7. Berusaha jadi pahlawan. Kehidupan di sekolah atau kampus nggak selalu lancar. Pasti ada masalah yang menghampiri kita. Untungnya ada teman yang bisa kita minta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Teman sekelas biasanya yang paling pertama diminta bantuan. Momen itu akan digunakan dengan baik sama orang yang naksir kamu. Kalau ada masalah, dia akan berusaha jadi pahlawan. Nggak selalu masalah besar, bisa juga untuk masalah kecil. Misalkan kamu kehabisan pulpen atau butuh teman untuk pergi ke tempat fotokopi, dia akan secara sukarela menawarkan diri untuk membantu. 8. Suka memuji. Kamu pasti tahu kalau di kelas, kita lebih sering saling menghina dalam konteks bercanda karena sudah begitu akrab. Jarang sekali ada pujian yang terlontar. Lain cerita kalau ternyata ada yang naksir sama kita. Memperhatikan secara diam-diam gak akan cukup buat dia. Dia perlu bertindak lebih supaya pelan-pelan perasaannya tersampaikan. Dia mungkin gak akan langsung memuji tapi dia akan menyelipkan pujian di tengah pembicaraan. Mungkin juga dia memuji sambil menggoda seperti, potong rambut ya, kelihatan lebih segar kayak buah baru dipanen. 9. Cemburu tipis-tipis. Selama statusnya belum berubah, siapapun boleh mendekat. Kita nggak cuma berteman dengan yang ada di dalam kelas kan? Di luar kelas pun sama, ada beberapa teman yang dekat dengan kita bahkan mungkin mendekati untuk lebih dari sekedar teman. Rasa cemburu merupakan reaksi yang wajar kalau melihat orang yang kita suka dekat dengan orang lain. Kalau seandainya ada anak kelas lain yang cari kamu, terus ada seorang teman sekelas yang nggak suka, itu bisa jadi tanda kalau dia naksir kamu. Dia akan menganggap orang itu sebagai saingan yang mengancam, dia mungkin gak akan bilang terus terang. Kamu bisa mengukur itu dari perubahan sikap atau mimik mukanya. 10. Menawarkan pulang bareng. Pulang sekolah atau jam kuliah adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Selain karena sudah lelah menghabiskan banyak waktu di kelas, jam pulang menandakan kalau kewajiban hari itu sudah kita selesaikan. Momen ini sangat sering dimanfaatkan sama orang yang lagi naksir teman sekelasnya. Coba ingat-ingat, ada nggak teman sekelas yang menawarkan pulang bareng? Kalau sekali dua kali mungkin kurang meyakinkan, kalau cukup sering, apalagi kalau rumah kalian nggak searah, tapi dia menawarkan pulang bareng. Nggak salah lagi, itu tanda dia naksir kamu. Sudah disimak, ada berapa tanda yang sudah terlihat? Nggak perlu semuanya. Mungkin baru beberapa tapi tinggal menunggu waktu sebelum tanda-tanda itu semakin jelas. Punya tambahan? Kolom komentar sudah disediakan.